إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واشرح لي صدري بجاه النبي والأصحاب العلي. Alhamdulillah, sampai kita kepada pembahasan tentang salat Jumat. Kemarin sedikit kita bahas terkait tentang salat jamaah. Sekarang tentang salat Jumat. Salat Jumat ini hukumnya fardhu ain. Berjamaah untuk salat Jumat hukumnya fardhu ain, kewajiban kepada setiap individu perorangan. Nabi Muhammad SAW telah menegaskan dalam hadis, man tarak salasa Jumat tahawunan taba'allahu ala qalbih. Man, siapa orangnya, taraka, dia meninggalkan salasa Jumat dengan 3 salat Jumat berturut-turut tentunya. Tahawun, bukan karena udur, bukan karena ada hal yang membuat dia gak bisa hadir, tapi karena menganggap enteng, meremehkan. Taballahu ala qalbi, maka Allah akan menutup hatinya, disestempel hatinya. Kalau dia tinggalkan Jumat karena udur, cuman kadang-kadang udurnya fasid, udurnya gak benar. Kata beliau, udur yang benar bagaimana? Oh, mungkin sakit. Sakit yang sampai tahap kayak apa? Taruh gini, kalau seandainya kau sakit, kemudian kalau engkau mau berangkat hadir sholat Jumat, di situ ada bagi-bagi duit. Satu orang mendapatkan, taruh misalkan 10 juta hingga 20 juta. Kira-kira gergesi budal apa boten? Budal. Berarti kalau gergesi itu kemudian jadi alasan untuk tidak sholat Jumat, enggak benar. Ya, itu kata Imam Haddad. Kalau engkau seandainya di situ ada bagi-bagi duit, taruh 10 juta, gergesi budal, apa bahasa sekarang, dingklang gitu ya, atau mungkin dia berat jalan, maka daripada itu tidak semuanya utur, hati-hati. Kemudian kalau memang udur itu benar, maka puncaknya adalah isqatul haraj. Ya, kamu gak dosa gitu aja. Kalau pahala, dia tidak dapat kecuali kau mengerjakan salat Jumat. Atau mungkin ada udur untuk dia hadir salat Jumat dan dia akan tetap dapat pahala. Mungkin udurnya seperti al-ishal al-mutawatirah, kena penyakit mencret. Mencretnya bukan mencret, mencretnya mutawatir, keluar masuk kamar mandi. Nah, ini kan gak mungkin kau paksa, tambah netes apa yang masjid. Ini kalau yang seperti ini udur dan seandainya mengakibatkan tidak sholat Jumat, tetap dapat pahala. Tapi kalau hanya sekedar udzur yang sah,
itu cuma menggugurkan dosa. Atau udzur lagi, misalkan engkau al-habsu udwan, engkau dipenjara tanpa ada alasan. Dipenjara tanpa ada alasan. Atau ya ada udzur-udzur dah untuk hadir sholat Jumat, yang mungkin ketika hadir kamu mendapatkan masyaqqah, ya, masyaqqah yang luar biasa. Atau kamu gak ada masalah, tapi kau punya tugas. Apa itu? Merawat orang sakit dan dia tidak bisa lepas daripada kamu. Ya, mungkin sudah kondisi nazak. Kalau engkau pergi, dia susah cepat mati mungkin. Kalau harus ada di sampingnya, ini lain lagi. Memang diri kamu dalam keadaan tidak udzur, tapi engkau diperlukan kehadiran kamu. Banyak dah ini contoh-contoh daripada udzur. Ya. Dan kemudian yang model kayak tadi, ketika ada udzur, dia nggak hadir sholat Jumat, ada huzun wa tahasur, nyesel, ngerasa rugi. Ya, maka kalau seperti itu dia dapat pahala. Alhamdulillah orang tua sakit, alasan jaga orang sakit bisa nggak sholat Jumat. Nah, ini lain lagi. Harus ada huzun wa tahasur. Ini orang tua yang sakit yang parah ya, yang dia butuh kehadiran Anda di sampingnya. Beda, Bu, saya wakilkan ya sama ini, saya harus Jumat. Ya nggak apa-apa. Ibunya kamu bilang nggak apa-apa, terus Bu, aku tambah jadi sampai naik. Ini nggak boleh deh kalau ini. Nah, jangan tinggalkan ibu ya, walau sejenak. Enggak. Lain lagi. Ibu udah parah. Ini sholat Jumat, Bu. Sholat Jumat, Bu. Saya khawatir kau pulang kamu udah mati. Bisa. Lain lagi kalau ini. Wah, ibu yang kamu rela ditinggal sholat Jumat, kau udah berangkat. Ini nggak boleh kalau kayak gitu. Lain. Kemudian dia orang mukmin yang sempurna itu, dia tidak mudah-mudah meninggalkan perkara yang membuat dia dekat kepada Allah, walaupun dia punya 1000 kubur. Ya, walaupun punya 1000 kubur, sampai dia mendeteksi dulu mana ini kira-kira ainal ahad ilallah, mana kira-kira yang lebih menyenangkan kepada Allah, hadir atau enggak. Itu lihat para akmal. Kumal itu orang-orang sempurna dari ahlinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu untuk urusan dagaran ilallah seringnya memaksa, taklif. Nabi sholat sampai kakinya bengkak. Ya, fulan demikian, maka taklif, memaksa diri. Kenapa? Karena kekuatan hati mereka, karena pengetahuan mereka, karena keyakinan mereka, karena ma'rifat mereka, sehingga kadang-kadang badan seperti tidak mampu, mereka terus memaksakan. Itulah mereka para kumal. Oleh karenanya orang-orang dulu itu kalau dibacakan sejarah para pendahulunya yang ahli amal, kadang-kadang menangis. Inni idza dzukirtu manazilu sadati kana du'mul 'aini an tajridama. Saya kalau dibacakan sejarah para pendahulu semangat ikhlas, orang-orang dulu semangat ikhlas tanpa pamrih, giat, enggak menyerah, enggak mudah dia absen terus, maka kada dungulani antajridama, hampir mata ini meneteskan air mata daripada darah. Kenapa? Kok saya jauh daripada mereka? Tuh lihat. Tapi wa amma man dha'afa imanuhu wa la yaqinu. Orang kalau imannya kecil, tipis, ma'rifatnya pun pendek dengan Allah,
maka daripada itu dia akan mudah-mudah menganggap ini udzur, ini udzur, ini udzur, ini. Ingat, walikullin darajatun mimma amilu. Setiap kita itu nanti punya derajat enggak sama sesuai kadar istihad, kesungguhan, capek, payah daripada amal kita. Enggak akan ada yang sama. Yang capek, yang payah dapatnya yang banyak. Wa yuwaffiyahum a'malahum wa hum la yudlamun. Allah tidak akan membalas dengan sama yang lebih capek, lebih payah, yang paling menekan, yang istihad, yang sungguh-sungguh, maka pahalanya jauh lebih besar dan lebih tinggi. Walaupun manusia tidak tahu, walaupun manusia tidak memuji, walaupun manusia tidak menganggap, apa perlunya anggapan manusia? Mereka bukan yang ngasih pahala kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perbuatan Anda yang capek payah tadi tidak pernah lepas daripada catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat. Ya. Demikian orang masuk neraka. Demikian mereka orang-orang yang berbuat maksiat. Mereka beda-beda nanti derajatnya di neraka itu. Berarti kesimpulannya, ada mungkin beberapa orang itu terdesak dengan sebuah kondisi yang harus dia masuk kepada larangan Allah. Cuman dia mengerjakannya dengan tahassur, nyesel. Mengerjakannya dalam keadaan terpaksa banget. Ini beda dengan mengerjakannya dengan happy, senang. Terus happy, senang, ngejak konco kayak apa? Joget itu mungkin ya. Enggak ada tahassur. Aku jadi melok mau jadi, tapi dipaksa. Ya, mungkin seperti orang-orang kafir itu waktu awal perang bersama perang dengan Nabi Muhammad SAW, ada mereka dari kelompok kafir yang datang tuh karena dipaksa. Beda, Pak. Kita mengerjakan larangan itu karena senang dan menyesal, beda. Demikian Anda punya udzur yang nggak bisa datang salat Jumat, nggak bisa melakukan kebaikan, kemudian Anda ada nyesel, sama tidak ada nyesel, beda. Yang ada nyesel ada pahala. Oleh karena daripada itu, ya terus bagaimana kita ini semangat, senang terus dengan kebaikan. Berbicara Jumat. Jumat itu kenapa disebut Jumat? Listima'in nas fiha. Karena manusia berkumpul di situ. Ya. Ada mengatakan li'annahumal khalaiq jumi'a fiha. Dikatakan hari Jumat dengan sebutan Jumat karena orang-orang sempurna kumpul di situ. Ada lagi orang menamai hari Jumat dengan Yaumul Mazid, hari tambahan. Kita menambah kebaikan. Kita menambah kebaikan. Kemudian ada beberapa adab yang harus kita perhatikan dengan hari Jumat. Yang pertama al-ightisal, mandi. Mandi hari Jumat itu sunnah lihadiriha, bagi yang hadir. Karena anjurannya Nabi itu suka pakai minyak wangi ya. Nabi walaupun keringatnya udah harum, tapi Nabi pakai minyak wangi dengan porsi yang banyak. Diustan Nabi supaya dijadikan panutan dan teladan. Ya, kata Al-Imam Syafi'i, man nadhafa thawbuhu zalahamu. Orang itu kalau bajunya bersih, sumpek-sumpek akan hilang. Waman taba rihuhu zada aqluh. Orang itu kalau selalu harum, maka cerdas, dia akan terus bertambah kecerdasan. Jadi Nabi itu suka pakai minyak wangi sampai dalam porsi yang banyak sekali. Dari sini perhatikan, kadang-kadang yang suka minyak wangi perempuan, laki nggak terlalu. Padahal anjurannya kalau laki minyak wangi itu harusnya yang lebih kuat bau.
tapi warnanya enggak terlalu kuat, jadi yang lebih kepada bening sehingga bisa ditambah lagi. Kalau perempuan lawan katanya, yang baunya jangan kuat-kuat, yang warnanya bukan bening, warnanya mungkin gelap, artinya pengen nambah nggak berani. Intinya wanita itu pakai minyak wangi ya sudah, supaya bau ketiak itu terhapus, bau keringat terhapus. Apalagi idul jumu, di saat Anda kumpul dengan banyak orang yang memicu kepada keringat, memicu kepada bau, pakai minyak wangi bagus. Jadi mandi, adabnya hari Jumat pertama mandi. Ini sunnahnya muakkad, sunnah yang dikokohkan. Sebagian ulama ada mengatakan wajib. Bahkan di antara mereka kalau nggak sempat mandi hari Jumat karena ada apa misalkan, maka mereka nanti sempat sholat Jumat diqadha. Ya, bagaimana dalam satu riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ghuslul jum'ah wajibun ala kulli muhtalam. Muhtalim, mandi Jumat itu wajib bagi orang yang balik. Tapi kalau secara mazhab Syafi'i bukan wajib, tapi apa sunnah muakkad, sangat dikokohkan. Karena Anda kumpul sama banyak orang. La tu'zi jiranak, jangan kemudian Anda menganiaya tetangga kamu dengan bau kariha. Orang yang ada di samping kamu kalau baunya menyengat, terasa terganggu, jangan menganiaya itu. Kemudian sunnahnya hari Jumat taklimul adhafir. Tadi disunahkan mandi li hadirihan, bagi yang hadir. Makanya yang paling bagus mandi dan berangkat. Ya, jangan mandi kemudian kerja, pulang kerja udah bilang saya tadi udah mandi tinggal berangkat, jangan. Yang bagus mandi kemudian apa? Berangkat. Baik. Itu. Jadi sunnah mandi di hadirah. Kalau nggak ada harapan untuk hadir karena ada udzur, ya berarti nggak sunnah mandi. Berbeda kalau mandi untuk hari Id, Lebaran, maka sunnahnya bukan bagi yang mau sholat Id, sunnah mandi atau tazayyun. Kenapa? Liyaumil Id, karena hari Lebaran itu. Beda ya konteksnya dengan hari Jumat. Kemudian yang kedua taklimul adhafir, kuku dipotong. Ya, kuku itu motong secara sunnah dari tangan kanan, dari telunjuk ke samping sampai jari kelingking. Kita sisakan jari jempol. Kemudian dimulai tangan kiri dari jari kelingking ke samping sampai jari jempol tangan kiri. Kemudian kita tutup dengan jempol tangan kanan. Itu cara potong kuku. Kalau kaki, kita mulai dari kaki kanan, dari jari kelingking dimulai dan ditutup dengan jari kelingking yang kiri. Sekali lagi, kalau kaki dimulai dari jari kelingking kanan, ditutup dari jari kelingking kiri. Jadi jari kelingking kanan ke samping sampai jempol, kemudian kaki kiri dimulai jempol ke samping sampai jari kelingking. Itu kalau kaki. Taklimul adhafir, potong kuku hari Jumat sunnah. Wa nabtul ibti, ketiak dicabut. Sunnahnya dicabut. Kenapa dicabut? Alasannya para ulama mengatakan karena supaya tidak memicu pertumbuhannya yang lebat. Karena kalau dicabut tidak mudah beranak. Tapi kalau dikerok nanti mudah beranak. Ketika beranak, rambutnya tambah banyak, berarti rambut banyak itulah yang memicu bau yang gak sedap. Semuanya dicabut. Kecuali tu'ti, Anda merasa tersakiti, lain lagi mungkin dipotong dengan gunting dan sebagainya. Kemudian sunnah lagi halqul anah, memotong rambut daripada yang ada di samping kemaluan. Maaf kalau perempuan itu sunnahnya dicabut kalau nggak ada adha. Laki sunnahnya dipotong. Baik, waqasus sarif, rambutnya jenggot dan brengos itu dipotong atau dirapikan dan sampai menutup merah daripada bibir.
Kemudian sunnah lagi hari Jumat lubsu ahsanu siyab, memakai baju yang paling bagus. Ya, wa afdaluhal bayad, baju yang paling bagus warna putih. Itu yang sunnah. Kemudian wal istiyab, pakai siwak. Ya, bil araf. Ya, ini kalau kita lihat daripada afdalnya siwak itu pakai araf. Baik. Kemudian wal istihal, pakai celak. Sunnah. Dikatakan Nabi itu setiap mau tidur di malam hari pakai celak. Bil ismit. Ismit itu hajar, batu yang ditumbuk. Batu yang ditumbuk. Maka dalam hadis riwayat Tirmidzi, yujalli atau yajlul basar, celak ismit akan membuat mata semakin terang. Ya, mata semakin apa? Terang. Cuman kalau Anda misalkan beli batu ismit atau celak bahannya dari ismit, dipakai mata kok pedes gitu kan? Wallahu a'lam, mungkin kecampuran kimia dan sebagainya. Kalau ismit ya yajlul basar, Nabi yang mengatakan. Bahkan Nabi setiap malam pakai celak. Setiap malam pakai celak. Dari sini menunjukkan apa? Nabi itu berobat. Kalau Nabi sakit berobat, itu sunnah. Iya. Tidak berobat. Nabi setiap malam bercelak. Nabi setiap bulan bercanduk bekam. Sunnahnya bagaimana celak? Itu kanan dikatakan salasan, likulil ain salasan. Setiap mata celaknya 3 kali, kanan 3, kiri 3. Tapi juga ada riwayat yang menyebutkan kalau kanan 3, kiri 3 berarti total 6, jadinya enggak ganjil. Padahal sunnahnya al-itar ganjil, sehingga ada yang mengatakan kanan 3, kiri 2. Baik, itu celak sunnah. Ya, baik. Hari Jumat kita bawa siwak, bercelak sunnah, wa masutib pakai minyak wangi. Kemudian sunnah lagi adalah adabgir, berpagi-pagi hari. Ini yang sudah sunnah yang mati sudah. Coba sesekali mungkin kita mengamalkan man ahya sunnati faqad ahabbani. Yang menghidupkan sunnahku sama dia dengan cinta kepada aku Nabi Muhammad. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang cinta kepadaku dia akan menemani aku besok di surga Allah Subhanahu wa taala. Dulu kami baca dalam kitab Ihya Ulumuddin, fi zamanil awal Nabi mengajarkan berangkat Jumat itu tabkir. Tabkir itu ba'da subuh. Ba'da subuh langsung berangkat. Jadi hadir sholat subuh sekaligus plus Jumat. Fi zaman awal kata Imam Ghazali, masjid itu kalau hari Jumat itu di jalan itu ba'da subuh udah penuh. Segelap gulita itu udah penuh. Nah kalau kita mengamalkan ini berangkat dan begitu, gak mulai-mulai beli bujone kira-kira kipas semaput atau setruk namanya jadi. Kalau dulu seperti itu, zaman awal lah, mereka berbagi hari luar biasa. Ya banyak yang sunnah yang berubah-ubah itu. Kenapa? Yang pagi hari dapat onta, yang bagian dapat onta, berikutnya sapi, berikutnya itu pakai jam, bukan yang datang pertama. Sebagaimana mengatakan teko di sini untuk onto. Anak pernah diundang khutbah Jumat, datang 11:30, masjid kosong. Tak pikir ini anak dikerjain sama orang tak kira-kira. Katanya suruh khutbah 11:30 masih kosong. Anak telepon yang undang, tenang Ustaz, 5 menit lagi anak nyampe. Nyampe itu yang buka kunci masjid 11:30 sudah lebih. La ilaha illallah. Iki lek cara diukur yang datang pertama dapat onta, 11:30 anak dapat onta ini. Bukan ini. Dapat onta bukan yang paling pertama. Kalau di daerah kita dapat onta itu walaupun banyak orang, nggak ada sholat subuh itu. Ya berangkat itu baru dapat onta. Kemudian wal masyul habis
bisakinatin wal waqar. Berangkat ke masjid pagi, datang jalan bisakinah dengan tenang wal waqar di bawah. Enggak tergesa-gesa. Bukan kayak orang datang ke masjid ketika sudah qomat itu Allahu Akbar. Bukan, bisakinah wal waqar. Tenang, ya. Anda mutakhadir qabil musallin. Jangan melangkah-langkah orang-orang yang salat. Ya sudah. Kalau mengakhir saf depan penuh ya sudah. Beda kalau belakang saf depan masih lengkap. Salat mata yasar min nawafil, salat yang engkau anggap kuat daripada salat sunnah, mungkin duha, mungkin ini diwujudkan itu. Al-istighfar bi qiraatil Quran, sibuk untuk nunggu Jumat dengan baca Quran, berzikir, wal istighfar, ya, baca zikir, baca istighfar. Wal iksar min shalah 'ala nabi, perbanyak baca salat kepada Kanjeng Nabi. Qiraatul suratul Kahfi, hari Jumat jangan lupa baca surat Kahfi. Wal iksar min doa yaumah wa la'alla tusadif sa'atal ijabah. Ingat, di siang hari Jumat itu ada satu waktu yang mustajab. Kalau doanya kamu mencocoki kepada waktu itu, maka dikabulkan sama Allah. Berarti apa? Cegat. Gimana cara nyegat? Semua siang kau perbanyak doa. Barangkali doa kamu mengepasi waktu mustajab. Ini dari hadis ini. Makanya al-iksar apa? Memperbanyak. Berarti kalau bahasa Jawanya nyegat itu berarti sa'awan dumotor mesti ketemuan dengan waktu mustajab. Makanya kenapa Lailatul Qadar itu dirahasiakan, supaya kamu setiap malamnya nyegat. Kalau engkau setiap malam mau beribadah terus sampai 1 bulan suntuk, pasti ketemu Lailatul Qadar. Demikian ada satu waktu di siang hari, di hari Jumat yang mustajab, yang ketika Anda minta apapun dikabulkan oleh Allah. Jam berapa? Disamarkan. Kenapa disamarkan? Ya supaya kamu maksimal terus diisi waktunya kamu untuk zikir, untuk baca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal insaf wa adamul kalam asna al khutbah. Kalau ada khutbah dengarkan. Insaf itu nengkleng itu benar-benar perhatian. Kemudian jangan sampai ngomong. Waman lagha fala jum'atalah. Yang main-main gak ada Jumatannya, gak ada pahala Jumat. Jadi benar-benar mendengarkan. Masya Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, ya alladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Hei orang-orang beriman, kata Allah, idza nudiya lis-salah min yaumil jum'ah, kalau sudah ada seruan hari Jumat, fas'au, segera berangkat ila dzikrillah, menuju kepada zikir Allah. Wa dzarul bai', sejenak tinggalkan jual beli dulu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih bagus untuk kamu jika kamu mengerti. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah selesai, silahkan kerja lagi. Fantashiru, berangkat lagi. Wabtaghu min fadlillah, cari daripada fadl Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tetap zikir dalam keadaan, tetap kerja dalam keadaan zikir. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan satu hadis. Riwayat Al-Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan juga An-Nasa'i. Apa kata beliau? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairu yaumin tuliat alaihi syams yaumul jum'ah. Sebaik-baiknya hari ketika matahari itu muncul adalah hari Jumat. Kenapa? Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat itu Allah ciptakan Nabi Adam. Wa fi udkhila al-jannah. Di hari Jumat itu Allah juga masukkan Adam kepada surga. Wa fi ukhrija minha. Dan di hari Jumat itu Allah juga
daripada surga. Hari Jumat luar biasa. Yaumul Masjid, hari yang ditunggu-tunggu. Kemudian dikatakan lagi dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa la yaqtasil rajul yaumal jum'ah, tidak mandi seorang lelaki hari Jumat. Wa yatatayyab, kemudian dia awayatatohar, kemudian dia bersasuci wudu, mastata'a min tuhar, wa yadhan min dahnihi, kemudian dia meminyaki rambutnya. Mungkin ya Nabi itu rambutnya dikasih minyak sampai kelihatan celeret, mungkin minyaknya dengan jumlah yang banyak. Wa yarusu min tibi baitihi, kemudian pakai minyak wangi untuk badan atau bajunya. Kemudian dia keluar, maka kemudian dia sholat, kemudian dia mendengarkan apa? Khutbah, maka dengan itu Allah akan memaafkan dosanya di antara hari itu dan juga hari Jumat yang lain. Jadi dihapus. Ada lagi man tawadda fa ahsanal wudu, siapa orangnya dia wudu dengan wudu yang baik, kemudian dia mendatangi hari Jumat, mendatangi sholat Jumat, wastama wa ansar, mendengarkan, memperhatikan, wafir lahuma baina wa bainal jum'ah al-ukhra, maka dosanya dia dan Jumat yang lain diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wa ziyadah salah satu ayat, bahkan ditambah tiga hari. Cuma wa man masal hasa faqad lawa, kalau ada orang khutbah dia masa menyentuh batu, faqad lawa, enggak jadi, enggak dapat apa-apa. Kenapa? Dianggap dengan menyentuh batu main-main. Jadi jangan nyentuh apa-apa. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas hari ini Jumat itu hari yang luar biasa. Banyak riwayat-riwayat dan juga kisah-kisah. Iya. Yang jelas tadi dikatakan 3 Jumat Anda meninggalkan distempel hati Anda. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan man taraka salasa Jumat mutawaliyat faqad nabada al-Islam wara'a dhahri. Orang kok meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, sama dia telah membuang Islam di belakang punggungnya. Jadi pertanyaannya, sholat Jumat tadi fardhu ain untuk lelaki, ya, yang tidak ada udzur dan yang lain sebagainya. Namun kalau perempuan bagaimana? Kalau ada perempuan, tapi ada sebagian perempuan hadir sholat Jumat dan sholat Jumat. Mungkin maaf sebagian kampung ada orang tua itu. Ada sebagian perempuan tua hadir sholat Jumat. Maka bagaimana? Kan baginya sunnah. Ya, artinya baginya tidak wajib. Maka disebutkan dalam kitab Mulia Mustarsyidin karya Al-Imam Syekh Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur Hadramut, beliau mengatakan sudah menggugurkan kewajibannya bagi seorang perempuan. Kalau seandainya dia sholat Jumat, sudah menggugurkan kewajiban sholat duhurnya. Sama dengan orang yang gak wajib sholat Jumat karena mungkin udzur yang sah. Kalau udzurnya yang sah kan wajib, tapi ngengkel sholat Jumat, ya sama juga menggugurkan. Mungkin musafir yang syarat-syarat safarnya terpenuhi, tetap sholat Jumat, ya tetap juga walaupun tidak wajib itu juga menggugurkannya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jelas gunakan hari Jumat untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak mungkin baca sholawat, perbanyak mungkin apa itu istilahnya jangan lupa baca surat kahfi.
juga aktivitas yang baik yang lainnya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat dikatakan dari Sayyidatuna Aisyah. Dulu ada orang Yahudi, dia minta izin kepada Nabi. Sama Nabi dikasih izin untuk ketemu dengan Nabi. Ketika ketemu sama Nabi, dia bukan assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Iya. Celaka untuk kalian. Maka Nabi walek, kamu juga celaka. Jadi salamnya ngecek, ngeledek sama kajian. Bahkan yang masuk ke Nabi yang mengucapkan salam bukan satu saja, dua dan sampai ketiga. Ya. Walaupun akhirnya Sayyidatuna Aisyah yang dengar merasa, kamu ini gimana? Kok gitu? At-tahiyyatu Rasulullah bima yahyillahu bihi azza wa jalla. Kenapa kamu baca salam kepada Rasulullah dengan yang tidak dilakukan oleh Allah? Ya, maka Nabi memandang kepada Sayyidatuna Aisyah, "Qalna, biarkan ya Aisyah. Sudah, mereka seperti itu ngejek ke saya, tak perlu ditanggapi." Ya. Nah, kalau kaulan faradna alaihim, biarkan dia ngomong seperti itu, tidak ada lagi kepada kita. Tahukah kami Aisyah, kata Nabi, innahum la yahsuduna ala syai' kama yahsuduna ala Jum'ah. Mereka itu orang-orang Yahudi tidak pernah hasud kepada kita seperti mereka hasud kepada kita dengan hari Jumat. Allati hadana Allah alaina. Allati hadana Allah alaha. Yang mana hari Jumat itu adalah hadiah yang Allah berikan kepada kita. Wadallu anha, mereka enggak dapat. Jadi orang Yahudi itu paling hasud kepada orang Islam dengan apa? Jumat. Mereka enggak ada hari Jumat di mereka. Orang Yahudi disuruh ibadah hari Jumat enggak mau. Ya, akhirnya hari Sabtu saya walau kiblat, mereka juga iri kepada kita, hasad dengan kiblat. Allah berikan kepada kita kiblat kepada Ka'bah, yang mana mereka tidak diberi. Wala qalna khalfal imam, dan mereka juga iri kepada kita di saat imam membaca walau dhalin, kemudian kita apa? Amin. Mereka iri kepada kita ini. Nah, yang jelas hari Jumat ini luar biasa sekali. Ya, hari ini luar biasa sekali. Jangan sampai kita ketinggalan daripada Jumat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya tadi di mana Al-Imam Haddad beliau mengatakan kepada kita, ya, ini yang jelas usahakan ketika hari Jumat itu berangkatnya al-bukur, berangkatnya pagi-pagi benar. Kemudian ya, kalaupun engkau bisa berangkat tidak bisa pagi, ya minimal sebelum zawal. Berarti tidak pas masuk waktu sholat, minimal sebelumnya. Usahakan wabil qurbi minal mimbar, kalau bisa duduk dekat dengan mimbar. Wal insan lil khutbah, dengarkan khutbah yang benar. Dan hindari bermain-main di saat ada khutbah, walaupun dengan tafakkur atau dengan zikir. Jangan. Karena Nabi mengajarkan sama kita ansitu wa asmi'u. Dengarkan, gatekno. Ojo urusan zikir sendiri atau tafakkur, jangan, bukan tempatnya. Allah itu tidak memberikan kepada kita itu dua hati. Hati cuma satu.
Kalau Anda konsentrasi kepada khutbah, maka Anda nggak bisa konsentrasi kepada yang lain. Ada orang hadir di majelis kajiannya seorang ulama, dia ngaji sambil pegang tasbih. Maka katanya, ente ini ngaji berzikir. Kalau ente ngaji, taruh tasbihnya. Kalau ente zikir, ya jangan di sini. Kita masih majelis ngaji ilmu. Antum ngomong aja, mana dengar? Ya, sambil tasbih. Enggak mungkin. Kalau Anda bilang Anda dengar, berarti engkau zikirnya enggak benar. Tapi kalau zikir kamu benar dengan lisan dan hati, berarti kau pasti tidak mendengar daripada kajian ini. Jangan kedua-duanya enggak kayak ya tasbih ya Quran ngaji, kayak sing masuk kabeh. Lalu di sini kata Ustaz tadi, ingat manusia enggak punya dua hati, cuma satu. Konsentrasi kepada satu hal. Makanya kata beliau, Nabi berkata, ansitu, dengarkan. Kalau khutbah sedang dibaca, khutbah sedang dilaksanakan, maka konsentrasi kamu cuma mendengarkan dan anggap kamu yang dinasihati. Jangan zikir, jangan tafakur. Kemudian setelah itu setelah salam mungkin baca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Muawwidzatain 7 kali, Al-Falaq, An-Nas, dalam kondisi kaki masih keadaan tahiyat akhir, dan yang lainnya masih banyak. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana kita boleh tidak hari Jumat untuk urusan dunia? Kata beliau, kalau bisa hari Jumat itu kita berhenti sejenak untuk urusan dunia. Makanya ulama-ulama zaman dulu itu al-utlah, libur itu bukan hari Ahad tapi hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Kalau di pondok madrasah orang-orang dulu hari Jumat. Kenapa? Supaya hari Jumat itu dia nambah amal. Selain hari Jumat dia fokus kajian ayat, hadis ini, hafalan sebagainya. Hari Jumat praktek. Makanya dari dulu utlah itu yang mau libur hari Jumat yang wajib berbanyak sholawat, baca gafi ini sebagainya. Kalau bisa, kata beliau, hari Jumat jangan ada kesibukan kecuali akhirat. Waj'al hadzal yawm syarif khalisan li akhiratik. Jadikanlah hadzal yawm syarif, hari yang mulia ini khusus untuk akhirat murni. Jangan sibuk di situ kecuali hal yang bersifat baik, menghadap kepada Allah. Kemudian kau benar-benar menunggu-nunggu, ya, muraqabah. Apa muraqabah? Terus memantau tentang satu waktu yang mustajab. Karena di hari Jumat itu ada satu waktu yang mustajab, yang ketika Anda doa dan pas dengan itu, permintaan Anda akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Anda minta berlindung dari bahaya sesuatu di waktu itu, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua arahan-arahan dari tadi daripada para ulama, daripada ayat hadis, Allah berikan kemudahan kita untuk mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadza minni wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.